Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Lestari dari Fakultas Sastra Indonesia, Universitas Pamulang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang opini leksikografi dan leksikologi, beserta juga cangkupan pembahasannya. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan leksikologi dan leksikografi? Leksikologi adalah ilmu yang membahas tentang kosakata dan makna dalam sebuah bahasa atau beberapa bahasa. Dan leksikografi adalah pengetahuan dan seni menyusun kamus-kamus bahasa dengan menggunakan sistematika tertentu. Jadi jelas berbeda ya dari kedua istilah tersebut. Yang satunya adalah sebuah ilmu yang mempelajari kosakata, lalu leksikografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara menyusun kamus atau membuat kamus-kamus bahasa. Lalu apa sih manfaat kita belajar leksikologi dan leksikograf,i khususnya untuk pelajar dan mahasiswa? Sangatlah penting belajar keduanya, karena dapat menjadikan kita untuk tidak hanya menggunakan kamus, tetapi juga kita dapat membuat kamus atau menyusun kamus dari kita belajar leksikologi dan leksikografi. Lalu ada dua istilah dalam leksikografi dan leksikologi. Yang pertama ada metalexikografi dan yang kedua ada praktikal leksikografi. Praktikal leksikografi adalah praktik menyusun kamus, lalu metalexikografi adalah penelitian tentang kamus. Kedua istilah ini sedikit sulit diingat karena kedua penyebutan dari keduanya sedikit sulit untuk dibedakan. Lalu ada beberapa hal-hal yang penting yang perlu dipelajari dalam mempelajari leksikografi dan leksikologi. Ada beberapa hal penting yang harus kita pelajari dan harus kita ingat dalam dua istilah tersebut. Beberapa diantaranya, yang pertama, kita harus memahami teorinya dulu, teori leksikografi dan teori leksikologi. Bila kita sudah memahami keduanya, untuk tahap mempelajari selanjutnya akan lebih mudah dan mengerti dalam memahami kajian tersebut. Lalu yang kedua, kita harus memahami sejarah kamus, bentuk kamus, fungsi kamus, dan bagaimana cara menggunakan kamus secara tepat. Karena sesuai dengan pengertiannya, leksikografi adalah bagaimana cara kita menyusun dan membuat kamus. Jadi kita harus paham dulu apa itu sejarah kamus, bagaimana bentuk kamus, dan apa fungsi kamus tersebut. Lalu yang ketiga, kita harus memahami unsur-unsur menyusun kamus. Bila kita tidak memahami penyusunan kamus, nantinya kamus yang akan kita buat tidak akan sesuai dengan susunannya. Lalu berikutnya, kita harus memahami perkembangan kosakata.
bahasa Indonesia. Maksud dari memahami perkembangan kosakata bahasa Indonesia ini adalah kita harus memiliki wawasan luas terhadap bahasa Indonesia, apakah bahasa tersebut digunakan oleh masyarakat umum ataukah bahasa tersebut hanya dipakai oleh masyarakat sekitar kita. Jadi kita harus menguasai kosakata tersebut, tidak bisa seenaknya memasukkan kata-kata, kosakata dan frasa ke dalam kamus yang akan kita buat, karena bila kita sembarang memasukkan kata-kata tersebut atau kata baru yang kita buat itu belum tentu sudah disahkan menjadi bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih. Sekian pemaparan yang saya jelaskan pada kesempatan pada hari ini, pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Lalu bila ada yang kurang ataupun kesalahan dalam penjelasan yang saya sudah jelaskan tadi, mohon diberi pengertiannya dan dikoreksi ya. Silahkan komen di bawah ini. Bye.